Kau pikir mati itu akhir? Tidak, justru disitulah semuanya dimulai. Saat mata terpejam untuk terakhir kalinya, dunia berhenti tapi ruhmu tetap sadar. Ia mendengar tangisan, merasakan tanah menutup tubuhnya, dan menunggu. Apakah ia akan beristirahat atau disiksa tanpa henti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar untuk mengingat kematian, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesadaran bahwa hidup ini cuma sementara. Sebelum kamu tenggelam lagi dalam hiruk-pikuk dunia, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan setiap kisah peringatan akhirat berikutnya. Karena bisa jadi, video ini adalah peringatan terakhir yang sempat kamu dengar. Saat nafas terakhir, perlahan mulai terasa berat. Dada naik turun, tapi udara seperti enggan masuk. Mata memandang ke langit-langit, mencari sesuatu, mungkin ampunan, mungkin harapan terakhir. Di sekelilingmu, wajah-wajah sedih menatap tanpa daya. Mereka hanya bisa berdoa, sementara ruhmu mulai gelisah di ambang perpisahan. Perlahan, tubuhmu terasa dingin dari ujung kaki. Suara-suara mulai menjauh, pandangan mengabur. Di antara denyut terakhir, kau mulai melihat bukan manusia, tapi sosok yang belum pernah kau jumpai. Cahaya putih di satu sisi, dan bayangan gelap di sisi lain. Inilah saat ketika dunia tak lagi memelukmu, dan alam baru siap menyambutmu. Malaikat maut datang, tanpa suara, tanpa langkah. Wajahnya tak bisa dijelaskan, terlalu agung untuk dilihat. Hai jiwa yang kotor, keluarlah menuju murka Allahmu. Atau sebaliknya, hai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan kasih sayang Rabbmu. Kalimat itu menggema tanpa suara, tapi mengguncang seluruh tubuhmu. Ruhmu pun bergetar, antara takut dan berharap. Saat ruh itu ditarik, rasa sakitnya tak terlukiskan. Seakan urat nadi dirobek satu persatu, dari kaki sampai ubun-ubun. Dunia terasa menjauh, tapi kesadaran masih ada. Kau mendengar tangisan mereka di sampingmu, tapi tubuhmu tak lagi merespons. Di titik ini, semua harta, semua pangkat, semua gengsi, tak ada lagi artinya. Yang tersisa hanyalah amal, dan nasib ruhmu di tangan Allah. Dan ketika ruh benar-benar terlepas, tubuhmu kaku, tenang, tanpa nyawa. Tapi ruhmu belum pergi, ia berdiri menatap jasadnya sendiri. Saat itu barulah kau sadar, hidup hanyalah pinjaman, dan kematian bukan akhir, melainkan pintu pertama menuju perjalanan abadi. Waktu berhenti bagimu di dunia, tapi alam lain baru saja dimulai. Selamat datang di fase pertama dari akhirat. Saat nafas terakhir menjadi awal dari penyesalan atau kebahagiaan yang abadi. Keheningan kubur. Tanah mulai menutup perlahan di atas jasadmu. Suara sekop bergantian terdengar, menimbun sisa-sisa napas yang dulu pernah hidup. Di antara taburan tanah itu, masih tersisa aroma kafan dan doa. Lalu, satu persatu suara manusia memudar. Sampai akhirnya, yang tersisa hanyalah sunyi. Ketika langkah-langkah terakhir menjauh dari kuburmu, bumi mulai berbicara. Ia bukan sekadar tanah, ia saksi atas seluruh perbuatanmu. Setiap langkah, setiap dosa, setiap air mata yang jatuh, kini menjadi catatan yang tak bisa dihapus. Dan di saat itu, ruhmu mulai bertanya-tanya, apakah ini akhir atau justru awal dari siksaan? Udara di sekelilingmu berubah. Gelap bukan lagi sekadar ketiadaan cahaya, tapi sesuatu yang hidup. Kau mencoba berbicara, tapi suaramu tak terdengar. Tidak ada gema, tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menekan dari segala arah. Inilah keheningan kubur, tempat di mana waktu berhenti dan kesadaran tetap terjaga. Dalam diam itu, muncul rasa dingin yang tak biasa. Ia merayap dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Setiap hembusan udara di kubur terasa seperti pisau yang menembus dada. Ruhmu mendengar bisikan, entah doa dari yang hidup atau peringatan dari alam barzakh. Kau ingin menjerit, tapi tak bisa. Karena di dunia kematian, suara tak lagi punya arti. Lalu, tiba-tiba bumi bergetar pelan. Sebuah getaran lembut yang berubah jadi tekanan. Semakin lama semakin kuat. Dinding tanah mulai merapat, menyempit, dan menghimpit. Inilah awal dari ujian pertama. Himpitan kubur yang tak terhindarkan. Bagi yang beriman, bumi akan menjadi lembut seperti hamparan kain sutra. Tapi bagi pendosa, ia akan menekan hingga tulang-tulang hancur tanpa suara. Di atas sana, dunia terus berjalan.
anak-anak bermain, matahari bersinar, dan manusia sibuk dengan urusannya. Tak ada yang tahu bahwa di bawah kaki mereka ada ruh yang berteriak dalam diam, menyesal, karena semasa hidup terlalu sibuk mengejar dunia, tapi lupa menyiapkan bekal untuk alam yang abadi. Beginilah sunyi di awal keabadian. Tidak ada jam, tidak ada hari, hanya kesadaran dan penantian panjang yang tak berujung. Kedatangan dua malaikat. Hening itu tak berlangsung lama. Di antara gelap dan sunyi, terdengar langkah pelan tapi berat, seolah bumi ikut bergetar. Udara berubah, dingin dan menekan. Di depanmu, dua cahaya muncul, menembus kegelapan tanah. Sosok besar mendekat, bukan manusia, bukan bayangan, tapi wujud yang tak bisa kau jelaskan. Wajah mereka tidak bisa kau lihat, terlalu terang untuk mata ruh yang lemah, tapi auranya memancarkan wibawa dan ketakutan sekaligus. Satu membawa cambuk dari api, satunya lagi menggenggam buku yang bercahaya, catatan seluruh amalmu di dunia. Bangunlah wahai manusia. Suara mereka menggema seperti petir, menembus dada. Tubuhmu gemetar, meski kau tak lagi punya jasad. Siapa Allahmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Suara mereka bukan hanya terdengar, tapi dirasakan. Getarannya menusuk langsung ke dalam ruh, mengguncang setiap serpihan kesadaran. Lidahmu kaku, pikiranmu kosong, karena di hadapan mereka tak ada kebohongan yang bisa disembunyikan. Jika semasa hidupmu beriman, hatimu akan menjawab dengan tenang, Allahku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat itu akan tersenyum, wajahnya seolah bersinar dengan kasih. Tapi bagi yang lalai, tak ada suara yang keluar, hanya ketakutan dan penyesalan yang menghantam seperti badai tanpa henti. Bagi yang gagal menjawab, cambuk api itu terangkat tinggi. Sekali hentakan bumi bergetar, ruh berteriak dalam kesakitan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Setiap pukulan bukan sekadar rasa sakit, tapi balasan dari dosa yang dulu dianggap sepele. Lidah yang dulu berdusta, tangan yang dulu menzalimi, kaki yang dulu melangkah ke maksiat, semuanya kini bersaksi. Namun bagi jiwa yang saleh, cambuk itu tak menyentuhnya sedikit pun. Malaikat itu menatap lembut, lalu berkata, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Tanah yang dingin berubah menjadi hangat, dinding kubur terbuka menjadi taman hijau yang luas. Ruh itu pun tersenyum, menutup mata dengan damai. Disinilah perbedaan antara ruh yang tenang dan ruh yang gelisah. Bagi yang beriman, kubur adalah tempat istirahat. Tapi bagi yang lalai, ia adalah ruang interogasi yang tak berujung, azab yang tak berhenti. Setelah pertanyaan malaikat berakhir, keheningan kembali menyelimuti kubur. Tapi kali ini bukan hening yang damai. Ini adalah tenang sebelum badai. Udara menjadi panas, tanah mulai bergetar halus. Di antara butiran debu itu, muncul aroma belerang. Pertanda azab baru akan dimulai. Tiba-tiba, suara dentuman terdengar, seolah bumi terbelah tepat di bawah tubuhmu. Dari celah itu, muncul api, menyala tanpa bahan bakar, membakar tanpa ampun. Ruhmu menjerit, tapi tak ada udara untuk berteriak. Daging seolah meleleh, tulang terasa diremukkan, dan ketika nyeri itu mencapai puncak, tubuhmu kembali utuh, hanya untuk disiksa lagi. Tidak ada waktu di sana, tidak ada siang, tidak ada malam, tapi azab terus berlangsung, tanpa jeda, tanpa henti. Setiap teriakan dibalas dengan gema dari tanah. Setiap tangisan hanya jadi musik penderitaan. Karena bagi ruh yang durhaka, kubur bukan tempat tidur. Ia adalah pintu pertama menuju neraka. Malaikat penjaga kubur berdiri di ujung liang. Tangannya memegang cambuk dari api yang panjangnya sejauh mata memandang. Inilah balasan bagi mereka yang sombong di dunia, katanya tanpa emosi. Satu kali cambuk, dan bumi berguncang. Ruhmu terhempas ke dasar liang, tubuh tak berbentuk, tapi tetap sadar. Tak ada belas kasihan di sini, karena penyesalan datang terlalu terlambat. Setiap dosa kini tampak jelas. Suara dari masa lalu menggema. Tawa ketika menertawakan orang saleh, langkah menuju maksiat, ucapan yang dulu menyakiti tanpa rasa bersalah. Semua kembali, bukan dalam kenangan, tapi dalam bentuk azab yang nyata. Dan ruhmu hanya bisa berbisik, andai aku bisa kembali ke dunia, walau satu sujud saja. Tapi tak ada jalan kembali.
Kuburmu kini menjadi tungku panas yang menelan segalanya. Api memudar sebentar, lalu menyala lagi. Setiap kali ruh berusaha tenang, siksa itu kembali menggigit. Tidak ada jeda, tidak ada waktu istirahat, karena waktu sudah mati. Yang tersisa hanya rasa dan balasan. Azab kubur bukan dongeng. Ia nyata dan tak mengenal waktu. Siang dan malam dihapus dari hitungan. Yang tersisa hanyalah penderitaan yang tak berujung. Karena bagi yang berpaling dari Allah, tanah yang menutup mereka tak pernah benar-benar tenang. Nikmat bagi yang beriman. Setelah ruh itu menjawab dengan benar di hadapan malaikat, bumi mendadak terasa ringan. Dinding yang tadi menekan kini terbuka lebar, dan dari celahnya, sinar lembut menembus ke dalam liang. Udara berubah tak lagi panas, tapi hangat seperti pelukan pagi. Suara gemuruh azab di kejauhan menghilang, diganti lantunan ayat-ayat yang menenangkan hati. Malaikat menatap dengan senyum yang tak bisa dijelaskan kata. Tidurlah seperti tidurnya pengantin, katanya lembut. Ruhmu pun merebah, tapi bukan dalam gelap, melainkan di atas hamparan cahaya yang sejuk. Dinding kubur yang dulu sempit kini berubah jadi taman hijau luas. Sungai kecil mengalir dengan air sebening kristal. Aroma surga memenuhi setiap helaan napas. Setiap doa yang dulu pernah kau panjatkan kini menjadi peneduh. Zikir yang terlontar dari lisanmu di dunia kini berubah menjadi cahaya yang melingkupimu seperti selimut lembut. Kau mendengar suara. Inilah balasan bagi orang yang sabar, yang menjaga lidahnya dan menundukkan egonya di dunia. Dan hatimu pun menangis, bukan karena takut, tapi haru. Di taman itu, tidak ada waktu, tak ada siang, tak ada malam, hanya kedamaian tanpa batas. Burung-burung putih berterbangan, udara berisi cahaya, bukan oksigen. Dan setiap hela napas terasa seperti zikir. Ruhmu tahu, ini bukan surga sejati, tapi ini adalah janji manis sebelum kebangkitan. Malaikat datang kembali, kali ini tanpa cambuk, tanpa pertanyaan. Mereka membawa kabar, beristirahatlah sampai hari kebangkitan, wahai jiwa yang tenang. Ruhmu mengangguk, tersenyum, lalu menutup mata di bawah cahaya lembut yang tak pernah padam. Di sanalah kuburmu menjadi taman surga, tempat istirahat sebelum pertemuan dengan Rabbmu. Di atas sana, dunia terus berputar. Orang-orang masih sibuk mengejar ambisi, lupa bahwa semua itu hanya sementara. Tapi di bawah bumi ini, ada jiwa yang tenang, tertidur dalam cahaya dan ketenangan yang abadi. Inilah nikmat kubur bagi mereka yang beriman. Keindahan yang tak bisa dibayangkan oleh mata dunia. Mereka yang menjaga hati di dunia, kini dijaga oleh bumi di dalam kuburnya. Tak ada rasa takut, tak ada azab, hanya kedamaian yang dijanjikan Allah kepada jiwa yang tenang. Karena penyesalan yang terlambat, saat ruh telah melewati semua fase, barulah datang kesadaran yang paling pahit, penyesalan. Kau melihat seluruh hidupmu seperti film yang diputar ulang. Setiap detik, setiap pilihan, setiap dosa kini terbentang jelas. Tidak ada sensor, tidak ada editan. Semuanya telanjang di hadapan mata ruhmu sendiri. Dan kau hanya bisa berbisik, andai waktu bisa kembali, tapi waktu sudah mati. Tidak ada lagi pagi, tidak ada lagi kesempatan. Dunia telah menutup pintunya dan alam kubur tidak mengenal pengampunan baru. Semua yang dulu dianggap kecil, kini tampak besar. Kalimat kasar yang pernah kau lontarkan, satu detik maksiat yang kau biarkan, satu sujud yang kau tunda, semuanya kini menagih balasan. Ruhmu berteriak, tapi tak ada yang menjawab. Kau memanggil nama anakmu, sahabatmu, orang tuamu, tapi tak ada satupun suara yang datang, hanya gema dari kubur yang membalas. Kau sendirian, seperti saat pertama kali diciptakan. Semua yang dulu kau cintai di dunia kini telah pergi. Lalu muncul cahaya jauh di atas sana, cahaya kebangkitan yang dijanjikan. Tapi bagi ruh pendosa, itu bukan harapan. Itu adalah panggilan menuju pengadilan. Ruhmu tahu, setelah ini tak ada lagi kubur, hanya mahsyar, tempat semua manusia dikumpulkan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa alasan. Di antara cahaya itu, ruh-ruh lain tampak berjalan. Sebagian tersenyum, sebagian menangis tanpa suara. Mereka menunggu panggilan nama mereka. Di antara mereka, kau melihat wajah-wajah yang dulu kau kenal. Ada yang bersinar, ada yang hitam legam. Kau ingin bergabung dengan yang bercahaya, tapi langkahmu berat, rantai dosa masih menahan. Di saat itu, hatimu hancur.
Semua ambisi dunia, semua gengsi, semua ego, ternyata tidak lebih dari debu yang tak berharga. Kau menangis, tapi air mata ruh tak jatuh ke tanah. Lalu suara datang, lembut tapi menusuk. Bukankah sudah datang kepadamu peringatan di dunia dulu? Mengapa kau abaikan? Dan bumi pun menutup lagi dengan kesunyian yang abadi. Penyesalan bukan di akhirat, tapi di dunia. Karena di sini, doa tak terdengar, waktu tak berputar, dan maaf tak lagi ada. Azab kubur tak mengenal waktu. Ia hanya menunggu siapa yang datang dengan iman, dan siapa yang datang dengan penyesalan.